Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan histogram dan distribusi normal. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Kita memotong sebuah segitiga dari ujung plat ujung sangkar dengan cara mengukur jarak X dan Y dari pojoknya. Jadi ini platnya kotak persegi. Kemudian kita membuat segitiga ini. Nah, segitiga ini ukurannya adalah X dari pojok sini dan Y dari ke atas. Jadi ini adalah ukurannya X, ini adalah Y. Kemudian kita potong. Nah, yang diinginkan itu X-nya adalah 10 inci dan sudutnya theta itu adalah 20 derajat. Dengan trigonometri, kalau ini sudutnya 20 derajat, kemudian X-nya adalah 10 inci, maka kita bisa menghitung Y, yaitu 3,64 inci dengan trigonometri atau dengan Pythagoras. Nah, jadi kita harapannya adalah X-nya 10 inci dan Y-nya adalah 3,64 inci karena sudutnya diharapkan 20 derajat. Nah, misalkan X dan Y itu distribusinya normal, terdistribusi secara normal setelah kita melakukan pemotongan banyak komponen yang kita potong ini kita asumsikan panjang X dan Y itu distribusinya adalah normal. Nah, dengan rata-rata, tentu saja rata-rata yang diharapkan adalah sesuai dengan yang diinginkan, yaitu rata-rata X-nya adalah 10 dan rata-rata Y-nya adalah 3,64 inci. Nah, deviasi standar baik untuk Y maupun X itu adalah 0,05 inci. Ini sudah diketahui sebelumnya. Nah, pertanyaannya, ini maksudnya sudah dilakukan pengukuran dan diketemukan ini deviasi standarnya 0,05, rata-ratanya 10 dan rata-rata Y-nya adalah 3,64 ini. Nah, pertanyaannya adalah hitung deviasi standar dari theta. Nah, kemudian plot histogram frekuensi relatif dari theta. Nah, hitung deviasi standar, kalau sudah kita perlu mengeplot histogram dari theta dengan frekuensi relatifnya. Jadi sumbu X-nya itu nanti adalah sudut theta-nya dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya atau banyaknya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Karena kita yang disuruh mencari adalah theta, berarti kita harus turunkan dulu rumus untuk mencari theta. Nah, dari gambar theta itu adalah arkes tangen Y per X. Ini. Tangen theta kan Y per X, maka theta itu adalah arkes tangen Y per X. Nah, theta itu yang kita cari yaitu arkes tangen Y per X. Nah, kita dapat membuat distribusi dari theta itu dengan membuat random. Kita random X dan Y yang memiliki rata-rata 10, X-nya, X rata-ratanya, dan Y rata-ratanya adalah 3,64. Ini sesuai dengan yang diketahui tadi, dan deviasi standarnya adalah 0,05. Nah, jadi kita mau membuat angka random, baik untuk X maupun Y, yang distribusinya itu normal, terdistribusi secara normal. Dengan rata-rata yang X-nya itu adalah 10, Y-nya adalah 3,64, dan deviasi standarnya baik untuk X maupun Y adalah 0,05. Nah, kemudian dari angka random X dan Y kita bisa hitung random variable theta. Jadi setelah kita tahu X, tahu Y, kita bisa hitung theta yaitu dengan arkes tangen Y per X. Nah, jadi akan ketemu theta, yaitu arkes tangen Y per X untuk tiap pasang itu X dan Y. Nah, setelah itu seperti apa kita lihat di scriptnya ini. Jadi ini adalah programnya. Pertama kita buat variabel S yang itu merupakan deviasi standar yaitu 0,05. Kemudian kita asumsikan jumlah sampel randomnya itu adalah 8000 sampel random, jadi potongannya itu kita asumsikan 8000 pieces. Nah, kita buat angka random untuk X dan Y. Karena kita mau mengasumsikan 8000 piece itu, maka kita gunakan random 1,n 1 baris n kolom. Berarti n kolom itu adalah 8000 nya. Berarti random, karena kita menghendaki distribusi normal, maka kita gunakan RAND n baik untuk X maupun Y, 1,n 1,8000, yaitu 1 baris 8000 kolom. Jadi nanti akan ada
8000 elemen baik untuk X dan Y. Nah, sesuai dengan rumus random yang distribusi normal, untuk membuat angka random dengan angka yang berbeda dengan interval yang selain 1,0, berarti kita gunakan seperti ini. Kita kalikan dengan standar deviasi standarnya, kemudian kita tambahkan dengan rata-ratanya. Jadi ini adalah rata-rata, ini adalah deviasi standar kalikan randomnya. Itu adalah aturan rumus untuk membuat angka random yang sembarang, tidak harus antara 0 dan 1. Nah, baik X maupun Y kita buat randomnya. Kalau ini kan karena rata-ratanya 3,64, maka kita jumlahkan 3,64 ditambah dengan standar deviasi kalikan random n 1,n. Nah, kita sudah mengetahui sampel X dan Y dengan asumsi yaitu dia terdistribusi normal dengan standar deviasi 0,05. Nah, ketika kita tahu X dan Y, berarti kita bisa menghitung theta, yaitu arcus tangen sesuai ini. Arcus tangen Y bagi dengan X. Ingat kita lakukan elemen per elemen dengan menggunakan titik bagi. Nah, karena kita mengendaki derajat, berarti kita rubah dalam derajat. Ini kan kalau tanpa kalikan 180 per pi, dia adalah satuannya radian. Nah, kalau kita kalikan 180 per pi, itu akan menjadi derajat. Karena 2 pi radian adalah 360 derajat, atau pi radian itu adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita sudah tahu tetanya, sudutnya, dimana ini adalah hasil dari random tadi yang terdistribusi secara normal. Nah, sekarang kita bisa lakukan plot. Kan yang ditanyakan adalah hitung deviasi standar dari theta dan plot histogram. Kita suruh menghitung deviasi standarnya dulu. Berarti kita pertama sekalian kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari theta, min theta adalah dengan menggunakan fungsi min theta. Kemudian deviasi standarnya kita gunakan fungsi std theta. Jadi sigma theta, min theta adalah rata-rata dari tetanya, dan sigma theta itu adalah deviasi standar dari theta. Nah, pertanyaan sudah kita jawab. Ini deviasi standar sudah ketemu. Nah, sekarang kita perlu mengupload histogram frekuensi relatif dari theta. Berarti sumbu X-nya itu adalah tetanya, sudut tetanya, kemudian sumbu Z-nya itu adalah frekuensinya atau jumlahnya. Apakah dia terdistribusi normal atau tidak? Kita lihat. Nah, pertama kita definisikan dulu center dari bin-nya, center bin dari sumbu X, yaitu merupakan sudut. Nah, sudut yang kita inginkan itu adalah sudutnya itu adalah theta. Yang kita inginkan itu adalah 20 derajat. Nah, maka kita buat rank untuk bin-nya itu dari 19 sampai 21. Karena yang diinginkan kan 20, kemudian ada deviasi standar, ya kita kira-kira bahwa nanti nilai terendahnya adalah 19 dan nilai tertingginya adalah 21. Nah, kita bikin spasinya 0,01 supaya lebih teliti, lebih rapat jaraknya antar binnya. Nah, ini adalah untuk yang bin. Nah, sekarang kita hitung berapa frekuensi dari tiap bin ini dengan data theta. Jadi 19 itu, sudut 19 itu ada berapa, kemudian 19,01 itu ada berapa, dan seterusnya sampai 21. Nah, itu kita gunakan fungsi Z sama dengan his theta, xp. Theta itu adalah sudutnya, xp adalah, nah theta itu artinya dia adalah data mentah tetanya yang sudah kita atur, yaitu ini data mentahnya. Jadi data theta dari seluruh sampel, kemudian xp itu adalah binnya. Nah, nanti dengan fungsi his itu MATLAB akan mencari untuk bin ini dari 19 sampai 21 dia frekuensinya berapa. 19 sampai 21 frekuensi dari tetanya ini berapa. Theta sudut, ini juga sudut, kita kasih sudut dengan rank tertentu. Nah, yang masuk rank itu ada berapa gitu. Nah, kita gunakan fungsi his. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang his bisa dilihat di video sebelumnya. Berarti nanti
Z ini itu karena dia output argumennya adalah satu variabel, nanti dia akan menghitung frekuensi. Jadi nanti ukuran Z itu akan sama dengan SP, tetapi isinya adalah frekuensi. Misalkan ini 19 derajat. 19 derajat itu ada berapa data yang muncul, berapa kali muncul di theta ini. Misalkan 10 ya nanti akan muncul angka 10 yang pertama. Ini yang 21 jika dia misalkan 5 berarti ini muncul 5. Jadi ini adalah frekuensi. Z ini adalah frekuensi dari XP. Frekuensi dari sudut yang sudah kita pisah-pisahkan ringnya di XP-nya. Ini adalah sebagai bin-nya. Nah, sekarang kita punya data bin dari 19 sampai 21 dengan spasi 0,01, kemudian frekuensinya dari rank ini. Nah, dengan demikian kita sebenarnya sudah bisa membuat histogramnya yang absolut, yaitu dengan menggunakan fungsi bar, dalam kurung XP, Z. Itu nanti kalau kita membuat yang frekuensinya absolut. Tetapi kita mau bikin yang relatifnya kita jadikan persen, berarti kita bagi dengan jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya theta ini adalah 8000, berarti kita rubah Z-nya itu dibagi dengan N sehingga menjadi frekuensi yang relatif, dimana nanti menunjukkan dari prosentase. Nah, berarti kita sudah membuat dengan bar XP, YP, berarti ini adalah bagian sumbu X-nya, ini XP-nya, ini adalah bin-nya, kemudian YP adalah frekuensi dalam satuan relatif, frekuensi relatifnya, bukan absolutnya. Nah, kita sudah membuat histogramnya, berarti sampai sini sudah jadi. Ini frekuensi relatif dari theta sudah kita bikin sampai sini. Nah, sekarang kita analisis selanjutnya. Cek apakah theta itu merupakan distribusi normal, jadi sudut-sudut yang kita ukur itu apakah distribusi normal, sedangkan X-nya itu distribusi normal, Y-nya itu distribusi normal, apakah theta juga terdistribusi secara normal? Kita cek dengan cara seperti ini. Nah, dari pelajaran atau pembahasan tentang distribusi normal, kita tahu bahwa nilai rata-rata, jadi rank antara nilai rata-rata dikurangi dengan deviasi standarnya sampai rata-rata ditambah dengan deviasi standarnya itu prosentasenya ada 68%. Nah, ini kita cek apakah 68%. Kalau dia mendekati 68%, berarti itu terdistribusi secara normal. Kalau tidak, berarti dia tidak terdistribusi secara normal. Nah, maksudnya seperti ini. Saya gambarkan. Jadi kalau kurva dengan distribusi normal, ini adalah rata-ratanya. Nah, ini rata-rata rata-rata plus tau. Nah, ini kalau distribusi normal, ini kan 2 tau berarti. 2 kali deviasi standarnya. Jadi kurva yang terdistribusi secara normal itu luas dari ini. Kalau kita hitung luasnya itu adalah 68%. Nah, ini nanti kita cek apakah kurva dari theta itu, ini kan kita theta, ini adalah frekuensi relatifnya. Nah, apakah benar kalau kita kurangi dengan deviasi standar, kita tambahkan dengan deviasi standar, dia 68%. Di 68% sampelnya itu apakah dia 68% dari seluruh totalnya. Nah, itu nanti yang kita hitung. Nah, itu teori mengerjakannya. Sekarang kita coba praktekkan di MATLAB-nya. Yang pertama kita tulis deviasi standarnya yaitu 0,05. Kita klik dulu. Dan kita asumsikan sampel yang mau kita ukur adalah 8000. Nah, kita buat angka random baik X maupun Y-nya. Nah, dari X dan Y kita turunkan menjadi theta. Ini adalah sampel theta-nya.
dengan Y dan X adalah terdistribusi secara normal. Nah, kita lihat rata-rata dari tetanya. Rata-rata tetanya adalah 19,9979, sedangkan yang kita harapkan adalah 20 derajat. Nah, bagaimana dengan deviasi standarnya? Ini deviasi standarnya adalah 0,2683 derajat. Deviasi standarnya. Nah, kemudian kita buat binnya dari 19 sampai 21 dengan spasi 0,1. Kemudian kita hitung, kita suruh MATLAB untuk mencari frekuensinya. Frekuensi dari sudut ketika kita buat bin dari 19 sampai 21 dengan spasi 0,1. Ini frekuensi tiap bin XP nya ini. Nanti MATLAB akan menghitung, kita tidak perlu menghitung sendiri. Nah, ini kalau pengen membuat yang frekuensinya frekuensi absolut, kita sudah bisa, yaitu dengan sumbu X-nya adalah XP-nya, sumbu Z-nya adalah Z. Ini adalah frekuensi tiap bin. Nah, ini berarti ini adalah sudutnya, yang ini adalah frekuensinya, frekuensi absolutnya. Misalkan ini sekitar 1000 berapa ya? 1000, misalkan 1150, berarti ya memang 1150 frekuensinya. Nah, tapi kita menginginkan dalam proses berarti tiap-tiap bin itu kita bagi dengan jumlah populasinya. Jumlah sampelnya kan 8000 itu 100%, berarti kita untuk relatifnya kita bagi dengan jumlah tadi N nya itu, bagi dengan 8000. Nah, sehingga ini menjadi histogram dengan frekuensi relatif. Artinya yang sumbu Z nya ini adalah prosentasenya. Jadi misalkan ini yang 20 derajat sudutnya itu kira-kira 14% gitu bacanya. Nah, sekarang kita cek apakah histogram ini itu merupakan distribusi normal. Ini bentuknya memang lonceng, tapi apakah dia merupakan distribusi normal? Nah, kita cari tahu batas bawahnya dulu. Batas bawahnya kan tadi yang ini. Batas bawahnya ini adalah rata-rata dikurangi dengan min dengan deviasi standarnya. Kalau ini rata-rata ditambah dengan deviasi standar. Batas bawahnya yang kita kurangi dengan deviasi standar. Kalau ini batas atasnya. Jadi batas bawahnya adalah 19,7, batas atasnya adalah 20,26. Nah, sekarang kita mau cari tahu populasi antara ini ya, antara bawah sampai atas. Jadi antara ini dengan ini itu berapa? Berarti kita perlu cari sudut yang 19,7 sampai 20, berapa ya? Anggap aja ini 20,2. Atau dibulatkan 20,3. Ini 19,7 sampai 20,3. Nah, berarti kita perlu lihat sudut yang 19,7 itu berapa frekuensi relatifnya, sampai 20,2 itu berapa frekuensi relatifnya. Nah, kita bikin berarti apa ya, yang XP sama YP. XP kita transpose supaya enak lihatnya, sama YP. XP adalah sudutnya dan YP bar adalah frekuensi relatifnya. Jadi kita lihat dari 19,7 sampai 20,3. Nah, 19,7 ini sampai 20,3. Nih, berarti dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari elemen itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elemen 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 sampai 14 kita zoom.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ternyata dia 80% nih, 80,86%. Kalau kita sum YB semua kan dia 1 ya. YB. Nah, 1 totalnya memang 1 atau 100%. Nah, ini itu 80%, padahal harusnya kalau dia distribusi normal dia kira-kira ada di berapa tadi? 68%. Nah, sedangkan ini malah 80%. Sehingga meskipun kita bikin X dan Y random distribusi normal, belum tentu turunannya itu adalah distribusi normal juga. Oke, demikian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.